P3 ini adalah partai warisan ulama, partai yang istikharah ulama. Saya yakin semua yang namanya umat Islam yang berlatar belakang pesantren, terutama berlatar belakang orang yang memiliki rujukan-rujukan khusus terhadap dunia keulamaan dan kepesantrenan, kami yakin tidak akan meninggalkan partai ini. Dan partai ini akan semakin berkembang pesat untuk kedepannya. Tinggal bagaimana kita membranding bahwa P3 ini harus digairahkan kembali untuk bangkit dan bisa memenangkan pada percaturan pemilu yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Telepon Kaleidoskop Politik Nasional. Di ruang kali ini kita sedang berbincang-bincang dengan salah satu tamu jauh. Beliau merupakan UKK DPW P3 Jawa Timur. Beliau adalah Haji Nur Hasan. Selain itu kita juga nanti ada tamu juga dari Sekretaris Wilayah DPW P3 Jawa Timur juga di segmen selanjutnya. Sebelum kita sapa, kita akan membahas tentang seputar gimana sih perkembangan P3 Jawa Timur saat ini. Sementara kita kan banyak tadi wilayah masing-masing. Baik, untuk sebelum kita masuk ke segmen pertama, kita sapa dulu Bang Haji. Bang Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau merupakan baik ya. Baik. Dari Jawa Timur nih Bang, jauh ya? Iya, jauh. Tapi dekat hati ya. Bang Haji, jadi kita biarpun jauh, namanya kita bersilaturahim itu tetap memiliki barokah tersendiri ya. Bang Haji, ada satu hal yang ingin sedikit aja ya, Kak, coba-cobanya sedikit yang saya mau tanya, kan ini tentang perkembangan P3 di Jawa Timur. Kalau melihat dari fenomena yang sebelumnya ini, informasi-informasi yang masuk di beberapa media kan, Jawa Timur itu ada sedikit, ada belok kiri, belok kanan, itu kira-kira di Bang Hasan. Tiba-tiba nih, sekarang sih mulai bulat nih. Gimana ceritanya Bang Haji? Terima kasih abangku. Ini sebuah kehormatan kami bisa hadir di channel Telepon Politik Nasional. Kaleidoskop ya. Ya, Kaleidoskop Politik Nasional. Ini kami sangat berterima kasih, sebuah penghormatan yang luar biasa. Ya. Baik, kalau melihat fenomena P3 di Jawa Timur, pramuktamar, pasca muktamar, Ya. sampai pada muswil dan setelah muswil, ini memang unik ya. Jadi kalau melihat kepengurusan DPW Jawa Timur sampai ke tingkat cabang, ini sebelum muktamar satu-satunya yang tetap konsisten hanya 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mataram, untuk tetap istiqomah ada di barisan Pak Mardiono sampai pada muktamar dilaksanakan. Kemudian setelah muktamar sudah pasti akan terjadi turbulensi karena ketika Pak Mar sebagai pemenang, maka orang yang tidak sepakat sebelum muktamar sudah pasti terus melakukan penentangan baik di media massa maupun dalam gerakan-gerakan keseharian. Ketika ada instruksi untuk segera melaksanakan muswil yang sebelum instruksi itu terjadi, ditunjuklah yang namanya PLT DPW Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Muhib Effendi dan Pak Johari. Ada 4 orang yang ditunjuk, itu ada Mas Amin, dan di situ secara bahu membahu kami dengan Mas Zenon melakukan lobby dan untuk mensukseskan muswil, karena polarisasinya sangat kelihatan dan sangat tampak. Alhamdulillah dengan kegigihan kita bersama, muswil bisa kita lakukan. Dan yang paling unik
100% itu hadir untuk melaksanakan muswil. Hingga saat ini 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu dari 38 kabupaten kota 100% mengikuti muswil semua. Ini kenapa saya bilang unik? Dari sebelum muktamar, pasca muktamar, penentangannya, polarisasinya luar biasa. Ya, tetapi ketika kita melaksanakan muswil dengan penunjukan BLT baru BLT ini, maka semuanya bersepakat untuk melaksanakan muswil. Ya, ini memang sebuah di luar nalar. Iya. Kalau melihat penentangan terhadap kepemimpinan nasional Di awal, ketika sebelum dan pasca muktamar. Ya. Ketika muswil selesai, maka kalau diistilahkan landing itu enak. Jadi yang terpilih adalah karena yang memilih itu adalah formatur, terpilihlah kurang lebih formaturnya itu adalah 4, ya, 4 dari tingkat DPC, kemudian 1 tingkat DPP, ya, 1 wilayah, kemudian 1 DPP. Maka dalam penyusunan dan dalam pemilihan formatur di dalam formatur dalam menentukan komposisi kepengurusan ketua, sekretaris dan seterusnya, itu alhamdulillah ketika sudah menentukan menjatuhkan pilihan formatur itu pada Pak Haji Arif Winarko dan Mas Zainul Arifin serta bendaharanya Bu Umin dan kota kasatunya alhamdulillah adalah saya, dan seterusnya sampai komposisi sampai pada majelis, alhamdulillah tidak ada penentangan sama sekali. Bahkan 1 minggu dari keterpilihan itu, dari SK yang sudah kami pegang, dari yang sudah di SK-kan oleh ketum, kami langsung melakukan mukerwin, musyawarah kerja wilayah untuk memastikan agenda-agenda selanjutnya, yaitu kami muscap. Nah, sampai hari ini kurang lebih 1 bulan melaksanakan muscap 32 kabupaten 8. Ini kami masih menyisakan kurang lebih 6. 1 sudah terima, ini masih tentatif. Ini Bang Haji, kita memiliki PR di 2029. Ya, tentu di sini banyak administrasi yang kita penuhi untuk agar ikut kontestasi selanjutnya. Saran-saran untuk kader-kader di Jawa Timur agar ikut serta mulai menyiapkan hal-hal tersebut dan meng-hire ke generasi selanjutnya ini, terutama kalangan santri ya. Kalau nasionalis sudah pasti ya, karena di Jawa Timur itu momen tapal kuda itu kalangan santri mengemas sedemikian rupa agar BPK mendapat perhatian kembali. Itu mohon di Bang Haji sampaikan ke teman-teman di Jawa Timur nih, kalau pemirsa Klepon Jawa Timur. Baik, P3 memang hari ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, artinya kita tahu bahwa P3 tidak masuk dalam parlemen threshold. Ya. Hari ini P3 tidak punya keterwakilan di DPR RI, sehingga kewajiban bagi partai yang tidak masuk di DPR RI, tidak masuk parlemen threshold, kita harus melakukan verifikasi faktual. Kami dengan Mas Zainul, dengan ketua dan seluruh perangkat kepengurusan DPW, memang bagaimana setelah kita muscap ini kita harus melakukan musancap. Ya, musancap secara serentak, dan kita akan melakukan pelantikan di tingkat DPW. Kita akan juga melakukan secara serentak untuk hasil dari muscap ini, dan musancap juga kami akan melakukan pelantikan. Ini yang tidak dikerjakan selama ini oleh kepengurusan sebelumnya. Giroh semangat ini yang ingin kami tumbuhkan kembali. Kemudian kami juga di dalam struktur kepengurusan, kami mewajibkan tim media dan digital, iya, tim kreatif ini harus wajib ini ada.
jangan sampai tidak membicarakan P3. mengikuti perkembangan saat ini ya. Iya, P3 jangan sampai dianggap sebagai partainya orang tua. Ya partai P3 kuno lah. iya, Katanya P3 partai kuno ini enggak sekarang. partai kita semua, Hmm. terutama partai kalangan milenial. Milenial. Iya, ini bagaimana menumbuhkan semangat Iya. P3 harus terbangun dari image melalui media. Ya. Media elektronik, ya medsosnya harus naik. Beberapa platform Iya. kan harus diisi semua itu konten-kontennya itu. Konten-konten kreatif Mengikuti yang ide-ide kreatif zaman saat kekinian lah kira-kira itu. Iya. ide-ide kreatif kekinian itu harus, ya pokoknya jangan sampai ketiga ini partai terbelakang yang Ya. tidak bisa beradaptasi Oh. dengan perkembangan zaman. Ya, tentu medsosnya itu harus menarik, medsosnya harus bisa menyaingi partai-partai besar. Ya, jadi Jawa Timur hari ini insya Allah kalau melihat data di media, TikTok, di IG dan lain sebagainya, insya Allah Jawa Timur bisa dinilai sendiri. Bisa nilai. Saya takut dianggap menjual jamu ya. Tidak ada jamu atau kecap nomor 1. Makanya pernah tonton loh konten-konten Jawa Timur ya. Ya makasih ya. Makanya mari kita semua tonton konten-konten kreatif tentang keP3an di Jawa Timur, kepengurusan dan kinerja Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur. Insya Allah ke depan kami yakin di 2029 setelah kita lolos verifikasi, kita akan menata caleg-caleg, orang-orang yang petarung, orang-orang yang punya Faktor ya situ ya. fighter, dan tentu harus orang yang memiliki amunisi. Iya, siap. Tidak bisa politik lepas dari urusan amunisi. Iya sih. Karena kalau orang mau nyoblos tidak ada cendolnya, ya Nyoblos. Nyoblos ya. bisa loyuh. Ya gitu loh. Iya. Itulah memang dinamika Sudah. politik seperti itu ya. Jadi ke depan P3 ini harus inklusif ya. Iya sih. Jangan eksklusif, harus orang-orang tertentu, harus dari kalangan tertentu, dari tokoh-tokoh tertentu, bahkan kalau bukan turunan tertentu tidak bisa. Jadi siapapun, mari Silakan. harus Welcome ya. berbau-bau Hmm. untuk P3. Kami Yes, welcome. siap, welcome ya. Iya. Ini karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi jangan hanya orang Islam, orang non Muslim pun mari kita berbau-bau. Berbau. Iya, masuk ke P3 untuk kita melakukan dialektika di dalamnya. Nah, sebenarnya Bang Haji banyak hal yang kita ingin tanyakan karena durasi kita terbatas. Di next time kita ingin membahas di topik-topik yang berbeda tentunya. Semoga kita dapat bertemu kembali di segmen selanjutnya. Dan terima kasih atas kebersamaan kami jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta nih ya. Ya, semoga kita ketemu kembali dan salam buat rekan-rekan semua di Jawa Timur. Terima kasih Bang Haji. Mungkin lain waktu kita sambung kembali di topik yang berbeda Baik. atas kunjungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.